Di beberapa kolom pertanyaan ada yang bertanya kepada saya, apakah pembayaran untuk pengiriman hewan anjing dan kucing itu mahal? Simak terus videonya. Dalam prosedur pengiriman anjing dan kucing yang dilakukan oleh pihak karantina ataupun dari dinas peternakan yang membidangi fungsi kesehatan hewan, bahwa syarat-syarat untuk melakukan pengiriman hewan itu sudah ditentukan. Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah syarat lain yang ditentukan. Yang berikutnya adalah hewan dalam keadaan sehat. Syarat selanjutnya, apakah hewan yang dikirim itu memenuhi standar kriteria tertentu. Misalkan untuk penyakit rabies, itu hewan yang dibawa adalah anjing dan kucing harus sudah dilakukan vaksinasi untuk daerah yang belum bebas rabies. Ketentuan lain, apakah daerah tersebut termasuk ke dalam daerah yang bebas historis. Nah, jika daerah tersebut bebas historis, maka anjing dan kucing akan dilarang masuk untuk daerah tersebut. Biasanya untuk daerah-daerah yang bebas rabies secara historis sudah ada perdanya. Dan teman-teman yang ingin melakukan pengiriman hewan anjing dan kucing sebaiknya melihat dulu apakah lokasi yang dituju itu masuk dalam daerah bebas historis atau bebas vaksinasi. Untuk syarat-syarat lengkapnya bisa ikuti video di atas ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa pengiriman anjing dan kucing itu prosesnya ribet dan rumit, dan serta ada yang juga menyampaikan bahwa mahal. Dan yang sebenarnya terjadi adalah hewan tidak mengetahui apa-apa saja syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan surat untuk karantina. Karena tidak mengetahui syarat-syarat apa yang ditentukan, maka beberapa pihak mengambil kesempatan untuk membantu proses pengurusan surat perkarantinaan. Sehingga ini menjadi celah untuk melakukan terjadinya tawar-menawar biaya untuk pengurusan surat SKKH. Dan ada pertanyaan di kolom komentar menanyakan bahwa apakah pengurusan surat itu bisa sampai jutaan. Nah, sekarang saya mengembalikan kepada pemilik hewan yang mengurus lewat orang lain atau perusahaan pengiriman. Anda bisa menanyakan kepada orang yang menawarkan jasa itu apa saja rincian dari proses penawaran untuk mengurus surat karantina itu. Karena yang saya tahu bahwa proses surat karantina itu tidak sulit jika syarat-syarat yang ditentukan itu sudah dilewati. Misalkan untuk proses vaksinasi, anjing yang sudah divaksinasi itu akan diambil antibodi atau akan diuji titer antibodinya. Nah, jika proses tersebut lulus, maka akan bisa dilanjutkan ke tahap mengeluarkan surat. Biasanya proses dalam vaksinasi untuk mengeluarkan hasil uji titer antibodi itu memakan waktu cukup lama. Nah, oleh sebab itu, maka masalah baru muncul ketika pemilik tidak sabar untuk melakukan proses pemindahan tersebut, sehingga akan menjadi terburu-buru dan mengandalkan segala cara agar dapat melakukan proses pengiriman dengan cepat. Hal inilah yang menyebabkan munculnya orang-orang yang bisa melakukan proses untuk membantu pengiriman dan memanfaatkan situasi ini untuk menarik biaya yang lebih tinggi. Jika orang yang menawarkan jasa pengurusan perkarantinaan itu bisa merincikan apa yang dia tawarkan, itu akan semakin lebih baik. Namun yang saya ketahui dan pengalaman saya bahwa proses surat perizinan itu tidak begitu sulit. Namun memang syaratnya yang kadang-kadang pemilik hewan tidak tahu. Dan karena proses terburu-buru tadi ingin cepat pindah dari suatu tempat dan tidak sempat untuk mencari informasi yang perlu dibutuhkan untuk proses pengiriman hewan. Jadi untuk informasi-informasi itu, pemilik hewan harus mencari informasi daerah mana yang akan dituju. Ambil contoh, misal kita ingin melakukan pengiriman anjing kucing ke Papua. Papua merupakan daerah yang bebas historis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga pemerintah daerahnya melarang pemasukan dan pengeluaran anjing dan kucing, sehingga kita tidak bisa melakukan pengiriman ke daerah tersebut dengan secara resmi bisa memasukkan. Tidak melalui jalur resmi, berarti itu tanggung jawabnya ada di orang yang menawarkan jasa tersebut.
Jadi untuk rekan-rekan pemilik hewan, sebelum Anda melakukan pemindahan anjing dan kucing Anda ke daerah yang ingin dituju, sebaiknya Anda melakukan pengecekan daerah-daerah mana saja yang bisa dilakukan pengiriman anjing dan kucing. Dan syarat-syaratnya juga harus Anda penuhi agar terhindar dari biaya-biaya yang tidak diinginkan. Namun jika biaya tersebut sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh penawar jasa pengiriman, itu mungkin bisa diminta rincian dari biaya pengirimannya. Karena untuk proses surat di karantina ataupun di kedinasan itu mungkin tidak lebih dari 50.000 mungkin untuk satu surat. Misalkan di tempat Tarakan itu untuk surat SKKH 5.000 dari dinas, dan untuk surat perkarantinaan tidak sampai 25.000. Nah, jika di total mungkin tidak lebih dari 40.000. Namun jika ada proses-proses surat yang lain lebih dari sampai jutaan, mungkin bisa ditanyakan. Jika itu sepaket dengan jumlah kargo atau timbangan kargo untuk dari lokasi tujuan ke lokasi, dari lokasi asal ke lokasi tujuan, bisa sampai jutaan, mungkin itu agak masuk akal. Karena dalam proses pengiriman kargo, biaya pengiriman itu bisa sampai 60.000 atau 80.000 per kilo, sehingga dan minimal itu 10 kilo, sehingga ketika kita mengirim satu ekor itu dihitung minimal 10 kilo, dan artinya itu bisa sampai 800.000 atau bahkan jutaan. Nah, untuk anjing ras besar mungkin biayanya agak lebih mahal. Untuk per kilo kargo ini di luar surat perkarantinaan ini. Jadi ada dua proses yang harus diperhatikan. Pertama adalah syarat pengiriman untuk surat. Yang kedua adalah syarat pengiriman untuk kargo. Karena di kargo dan surat itu dua hal yang berbeda. Jika paket jasa pengiriman menawarkan jasa pengiriman seluruhnya dan biayanya bisa jutaan, itu masuk akal. Namun hanya jika surat yang diurus oleh penawar jasa untuk mengeluarkan surat perkarantinaan sampai jutaan, Anda bisa menanyakan kepada pihak yang mengurus apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengurusan sehingga mengeluarkan biaya sebanyak itu. Dan hati-hati, zaman sekarang banyak sekali penipuan, dan Bapak Ibu perlu waspada untuk proses-proses pada pihak-pihak yang menawarkan jasa yang tidak jelas atau tidak pasti ke informasinya. Oke, sekian informasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.